Baik, Bapak Ibu, kita bisa langsung mulai untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi kelima. Sesi kelima topiknya adalah tentang kebahasaan artikel ilmiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Profesor Insinyur Profesor Suminar Setiadi Ahmadi. Kepada Prof kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Belum nyampe ke depan. Oke. Ini kalau artikel ilmiah internasional bahasanya bahasa apa ya? Kirain bahasa Padang. Bahasa Minang ya. Oke, memang walaupun internasional saya tidak bisa lepas ya dari penjelasan tentang bahasa Indonesia ya. Karena kebanyakan naskah dari kita kan ditulisnya dalam bahasa Indonesia dulu. Betul? Oke. Kemudian harus lewat proses penerjemahan. Jadi kalau bahasa Indonesianya kacau balau, terus Google Translate-nya juga pusing kan? Nah, baik. Jadi yang akan saya bahas di sini terutama pada perkakasnya, ya, pada tools-nya. Ya, karena kalau soal bahasanya sendiri, saya yakin Anda sudah tahu belajar dari mulai TK, bukan? Ya, nah, tapi saya, oke, baik. Tapi saya ingatkan bahwa banyak sekali di antara kita itu yang meremehkan ya bahasa Indonesia. Sementara bahasa itu kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari, bukan? Ya, jadi Anda sering ini ya kesal ngelihat tulisan mahasiswa atau semuanya puas dengan tulisan mahasiswa? Oke, kayaknya ini nggak kerja deh. Ya udah, kita bicara tentang bahasa ilmiah, menulis naskah dalam bahasa Indonesia. Apa boleh buat ya? Tadi sudah disampaikan, walaupun ini adalah artikel untuk jurnal internasional, tapi di tempat saya juga ada naskah yang masih berbahasa Indonesia. Tidak ada masalah dengan itu, ya, karena dengan menggunakan tools atau perkakas yang betul dan kecermatan yang tinggi, kita tetap aja bisa menghasilkan naskah berbahasa Inggris yang baik. Kemudian ada perkakas kebahasaan, tadi Anda sudah unduh mudah-mudahan KBBI ya, dan saya harap Anda juga meminta semua mahasiswa yang Anda bimbing, yang Anda asuh, itu juga menggunakan itu. Ya, jadi jangan pernah Anda membetulkan kesalahan kalau mereka menulis. Ya, minta aja suruh lihat KBBI, jadi mereka bisa membetulkannya sendiri. Ya, jadi jangan kalau meriksa naskah mahasiswa Anda berlaku sebagai editor. Ya, kalau pembimbing itu nggak ngebenerin, ya, tapi menunjukkan apa yang salah. Jadi mereka harus membetulkan sendiri. Kemudian hindari penjiplakan. Oke, perkakas kebahasaan tadi sudah ya KBBI, tapi sebenarnya masih ada lagi loh perkakas yang lain. Kemudian hindari penjiplakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Siti bahwa itu adalah sebagian dari etika. Ya, dan sebetulnya itu juga mudah sekali ya untuk kita atasi. Kalau kita temukan bahwa naskah Anda itu punya tingkat kemiripan atau indeks kemiripan yang tinggi. Tadi sudah disebut-sebut Quillbot dan sebagainya ya. Jadi itu adalah juga salah satu perkakas kebahasaan. Lantas menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris, ya betul bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita, ya tapi sekarang saya kira dengan kemajuan teknologi informasi itu tidak lagi menjadi alasan. Kemudian penerjemahan ke bahasa Inggris, nah ini juga kita memerlukan tools, ya. Tapi walaupun Anda menggunakan tools ya atau perkakas, tolong tetap Anda harus punya basic English, ya, tetap harus ada. Gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris kita mengenal ada past tense, present tense ya. Nah, oke. Kalau Anda menggunakan perkakas tadi, itu mesin nggak kenal loh, itu kerjaannya kapan dikerjakannya gitu. Ya, jadi kita tetap aja harus waspada. Jadi jangan sepenuhnya mengandalkan pekerjaan alat tadi ya. Pengecekan bahasa Inggris
rasanya sih tadi sudah disebut-sebut ada Grammarly dan sebagainya. Ya, jadi bukan hanya yang naskah berbahasa Inggris ya. Naskah berbahasa Indonesia itu pun itu harus kita setrika. Tahu nggak maksudnya kalau disetrika? Dilicinkan, bolak-balik kan? Sama, bahasa Indonesia juga begitu, bahasa Inggris juga begitu. Ya. Kalau saya katakan bahwa ternyata kita itu sekarang cenderung boros menggunakan kata, Anda setuju? Oke, dari mana buktinya? Muter-muter, oke. Mengaku dosa. Oke, coba kalau naskah Anda lagi kebetulan buka naskah berbahasa Indonesia enggak? Coba, oke. Kalau ada, misalnya skripsi anak-anak ya, naskah skripsi anak-anak, coba temukan kata dilakukan. Terus lapor ke saya ada berapa jumlahnya. Untuk yang naskahnya berbahasa Inggris, laporkan ke saya berapa Anda menggunakan kata research. Oke, just do it. Cek. Berapa kata dilakukan? Berapa kata menunjukkan? Berapa kata research dan berapa kata show? Ketawanya keras bener Bu. Coba Bu jawab berapa Bu? Berapa? Iya. Oke. This report berapa banyak? Hah? Dilakukan, kata dilakukan ada 39. Nah, coba lihat ya. Itu boros loh, ya. Kalau kita baca koran hari ini bahwa polisi melakukan penangkapan penjahat, bisa dihemat enggak? Polisi melakukan penangkapan. Polisi menangkap aja kan cukup kan? Kalau di airport kita dengar bahwa pengambilan bagasi dapat dilakukan di conveyor nomor 3. Gimana? Bagasi dapat diambil gitu kan. Nah itu contoh ya, jangan lakukan itu. Jadi oke, tunjukkan berapa kata research dalam naskah Anda. What? Cuma 4, good. Berapa yang bisa lebih dari situ? Berapa belas? 13. Padahal kata research itu banyak banget padanannya. Sinonimnya banyak. Kalau Anda menggunakan, Anda semuanya nulis pakai Microsoft Word atau pakai LaTeX, Microsoft Word. Manfaatkan Microsoft Word karena dia bisa menemukan sinonim. Ya, Microsoft Word bisa menemukan sinonim. Kata research itu bisa pakai observation, bisa pakai study, bisa pakai investigation dan sebagainya. Ya, jadi tidak membosankan. Oke, kemudian pemanfaatan phrase bank dan template-templatenya ini yang saya tahu ya ada perguruan tinggi yang namanya Manchester dan Bradford dari Inggris itu dia punya juga tools kayak gitu ya. Nah ini salah satu yang juga sering saya contohkan adalah cara menuliskan, cara membuat pernyataan di simpulan. Saya yakin Anda ingat deh kalimat pertama yang Anda tulis di simpulan. Oke. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, oke, apalagi? Berdasar, gitu kan? Hafal ya? Sampai daya bosen ya. Nah, phrase bank ini bisa kita pakai ya untuk membuat bahwa simpulan yang betul itu adalah selalu restate. Jadi Anda harus menuliskan kembali pernyataan masalah. Setelah itu sambung langsung dengan simpulan. Ya, jadi mudah sekali kok. Template-nya ada, Anda tinggal mengganti. Kalau Anda ada, dalam template itu ada huruf X ya, jadi Anda tinggal ganti aja huruf X-nya apa. Slide berikut. Nah ini
Kosakata dipilih secara cermat. Ya, kosakata nih, ini ada masalah dengan imbuhan juga. Ya, imbuhan pean itu kita terlalu tadi ya penangkapan, pengambilan dan sebagainya. Anda bisa bedakan nggak arti penambahan dan tambahan? Penambahan garam atau tambahan garam? What is penambahan? Oke, tambahkan itu perintah. Pean itu banyak artinya itu proses. Ya, jadi proses bahkan itu adalah penambahan. Kalau Anda cuma bicara garam yang ditambahkan, Anda cukup aja bilang tambahan. Ya, tambahan. Jadi itu dia, berapa banyak yang Anda tambahkan, tambahan. Apalagi ya tadi ya, sampai lupa. Pembentukan kata, imbuhan tidak boros ya, tadi sudah pean-pean itu banyak sekali. Kalimatnya itu juga banyak yang saya lihat tidak lengkap strukturnya. Yang sering saya contohkan itu adalah di bagian metode. Ya, misalnya saja sampel dikumpulkan dari daerah A. Oke, lengkap ya struktur SPOK-nya ya. Sampel dikumpulkan. Is that right? Cukup? Kemudian dipanaskan. Apa yang kurang? Apa yang dipanaskan? Subjeknya kurang kan? Nggak ketahuan dia nyelip di mana gitu. Jadi menulis itu adalah sebagian, selain pengetahuan itu adalah seni juga ya. Jadi kalau Anda sering menulis semakin halus ya insting Anda bahwa something wrong di sini ya, something missing gitu ya. Nah kemudian kalau rumusnya mah gampang SPO Bu ya, tapi begitu di kan dalam kalimat Anda sudah lost ya. Kemudian paragraf. Nah, ini dia. Paragraf itu harus padu dan koheren. Sering ngajarin bahasa Indonesia ke putra-putri Anda? Kok pernah ketawa? Sering. Oke, paragraf itu kalau hanya terdiri atas satu kalimat, sudah lengkap? Belum. Jadi harus berapa? Oke. Kalimat pertama dalam paragraf namanya pokok pikiran atau yang directing ya, yang mengarahkan. Jadi dia itu adalah yang betul-betul. Nah, jadi oke, definisinya gampang ya, tapi coba kita lihat di pendahuluan naskah Anda. Ceritanya macam-macam, ya. Udah gitu, udah kita get lost deh, ya, nyasar. Jadi kalimat pertama di dalam paragraf itu adalah kalimat yang mengarahkan, directing. Kalimat topik lah istilahnya dan sebagainya. Jadi satu paragraf tidak mungkin hanya satu kalimat, ya. Nah, kalau bisa nih kalimat topik itu harus murni dari Anda. Ya, harus murni dari Anda karena kalau Anda menyusun satu cerita ya, itu tolong bikin kisi-kisinya dan kisi-kisi itu adalah kalimat-kalimat topik. Tapi yang sering saya lihat adalah menurut si Anu itu di kalimat pertama. Nggak bisa, ya. Jadi menurut Anda apa? Setelah itu rujukan-rujukan itu adalah pendukung. Ya, jadi di introduction itu yang juga saya komentari di naskah yang saya periksa itu banyak sekali kepanjangan ya di bagian introduction-nya. Jadi tolong introduction is only a brief statement. Lagi pula kalau Anda menyitasi satu tulisan, apakah Anda mengambilnya dari introduction? Dari mana dong? Oke, jadi ngapain juga nulis panjang-panjang di introduction? Betul? Nah, oke. Jadi kalau gitu Bu, kita pangkas aja. Oke, silakan dipangkas atau dipindahkan ke discussion yang umumnya paling kurus naskahnya, ya atau bagian itu.
Jadi silakan, saya kira Bu Dian juga sudah mengingatkan ada proporsi, ya. Tolong introduction is only brief, kemudian discussion itu yang menggambarkan kecendekiaan Anda sebagai seorang sarjana. Ya, kalau di bagian metode ya sudah, bagaimana Anda memilih metode yang cocok untuk menjawab tujuan penelitian. Kemudian kalau di bagian results, seandainya results itu dipisahkan dari discussion, results itu, oke, sekarang coba pikirkan, apa sih bedanya lulusan dari diploma sama lulusan sarjana? Ada yang tahu? What? Kalau di dalam menulis artikel nih, results itu bisa nggak ditulis oleh lulusan diploma? Bisa. Kalau pembahasan? Enggak. Kok bisa? Beda? Taksonomi belum? Bagus. Jadi kalau di bagian results itu kan begitu kita kasih dia prosedur yang betul dan staf kita yang diploma tadi mengerjakannya dengan betul, hasilnya pasti betul. Ya. Kalau dia diminta untuk bikin ilustrasi, something like bar chart atau tabel atau apa, bisa diploma? Bisa. Kalau membahas, nah itu dia. Kecendekiaan itu adanya di pembahasan. Itu artinya Anda memaknai hasil yang tadi itu, what is that mean? Maknanya apa? Gitu ya. Nah, itulah Anda yang memaknai hasil ya sebagai seorang sarjana. Itu hubungan antar gagasan itu harus jelas, runtuh, sistematis. Jadi kalau Anda membuat kisi-kisi tadi, ya itu bakalan jelas deh, ya. Kemudian format itu adalah essay. Saya juga lihat tadi ada naskah yang banyak sekali bullets, numbering, ya. Enggak. Itu model PowerPoint, betul kan? Kalau PowerPoint kan kalimatnya nggak usah komplit kan? Ya, jadi bullets aja namanya juga poin ya. Kemudian menggunakan titik pandang orang ketiga itu biasa ya. Jadi lebih pasif walaupun di dalam bahasa Inggris itu juga banyak orang menggunakan kalimat aktif. Slide berikut. Nah, ini ciri pengaruh A terhadap B. Ayo, gimana tuh? Betulin banyak banget tuh di kalimat Anda, ya. Dalam bahasa Inggris jelas the effect of A is it against atau toward B atau the effect of A on B. On kan? Nah, bahasa Indonesia juga gitu. Ya, jangan terlalu banyak pakai kata terhadap. Seolah-olah itu seperti yang kenceng banget gitu ya. Jadi pengaruh A pada B. Ya, bukan terhadap B. Slide berikut. Ini panjang kalimat juga. Nah, ini pesan saya jangan terlalu panjang kalimatnya, paragrafnya, sorry. Jumlah kata dalam kalimat. Tapi juga jangan terlalu pendek. Ya, seperti anak SD yang baru belajar menyusun kalimat. Nah, ini banyak caranya ya. Anda bisa menggabungkan kalimat pendek-pendek jadi kalimat satu yang relatif panjang atau Anda bisa dengan menggunakan kata ganti itu juga begitu. Ya. Kata ganti. Nah, ini contohnya nih ya. Di sini ada yang bidang pertanian kah? Ada. Ada. Oke, kita bicara tanaman apa yo? Di Padang banyak tanaman yang khas nggak? Ya udah jagung ya. Jagung ada nama latinnya kan? Zeamais. Terus ada lagi nama penemunya. Terus jagung adalah makanan utama di taruhlah misalnya Indonesia bagian barat. Jagung adalah gitu loh, ya. Umurnya pendek dan sebagainya. Kan Anda bisa mengatakan bahwa tanaman yang banyak tumbuh di Nusa Tenggara Barat itu beginilah cirinya gitu. Jadi menggunakan kata ganti, nggak bolak-balik disebut jagung lagi, nanti nama latinnya lagi gitu ya. Seolah-olah yang membaca itu pada pikun semuanya. Ya, jadi bolak-balik. Oke.
Berikut. Oke, slide berikut. Menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Oke, saya bukan pengajar bahasa Indonesia ya. Tapi kalau ada yang pengajar bahasa Indonesia nanti boleh ya bantu saya ya. Berikutnya. Ejaan yang disempurnakan. Nah ini tahun kemarin, tahun 2022 ini sudah diresmikan lagi. Dulu sebelum itu ada yang namanya Pedoman Umum PUEBI. Ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sekarang PUEBI sudah tidak berlaku. Yang ada, a good news or a bad news. Sekarang yang berlaku adalah Pedoman EYD 5. Ya. Nah, di situ ada muncul itu beberapa yang baru ya. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 juga tadi sudah diunduh. Thesaurus Bahasa Indonesia ini juga alat bantu ya kalau Anda ingin mencari padanan atau apa namanya. Ya tadi ya, jadi jangan melakukan lagi, menunjukkan lagi. Ngomong-ngomong kata menunjukkan ada berapa di naskah Anda? Banyak, oke. Bisa dihapus? Dihapus bisa, diganti juga bisa, ya. Oke, jadi tolong di itu. Kemudian ada glosarium. Nah, ini juga saya nggak yakin banyak di antara Anda memanfaatkan glosarium. Ya, karena saya masih banyak melihat ada yang menuliskan sodium. Padahal sodium itu di dalam bahasa Indonesia adalah natrium. Masih ada kata potasium. Ya, walaupun MSG itu kan monosodium ya, boleh aja sih Anda menuliskannya mononatrium. Dalam singkatannya MSG, it's okay. Ya, sebagai singkatan itu adalah pengenalan. Kalau DNA itu kepanjangan dari apa? No, not in English, in Indonesia. Asam deoksiribonukleat. Kalau Anda kenalkan DNA, boleh saja. Sama halnya kalau Anda menuliskan ultraviolet. Padahal ultraviolet kan ditulisnya satu kata. Tapi kalau dikenalkan singkatannya terpaksa menggunakan U sama V kapital. Boleh huruf kecil? Enggak, huruf besar. Nah itu dia ya. Jadi hati-hati menggunakan itu. Kemudian ada pedoman, pembentukan istilah. Saya kira ini serahkan saja pada pusat bahasa. Dia yang akan menyosialisasikan ya beberapa istilah seperti luring dan daring. Masih pada keriting kalau ngomong luring dan daring? Udah lulus, oke. Unggah dan unduh? Ya sudah, bagus ya. Itu ciptaannya pusat bahasa, kita tinggal pakai aja ya. Kemudian pedoman tata istilah dan tata nama kimia kalau perlu, karena walaupun bukan orang kimia tetap aja sering bersinggungan ya dengan istilah-istilah kimia. Kemudian ada SIPEBI ini aplikasi penyuntingan bahasa Indonesia ya, singkatannya dari penyuntingan sistem penyuntingan bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Inggris Anda mengenal Grammarly, ya di dalam bahasa Indonesia sudah ada aplikasinya namanya SIPEBI. Silakan. Ya, Anda mau menulis kualitas pakai K, W, A, L, I dan sebagainya, silakan tulis aja nanti dibenahin oleh SIPEBI. Ya. How do you spell questionnaire? Is that K-W-E? K-W-U? Kue ya, kuesioner. Bagaimana mengeja jadwal? Pakai W atau pakai U? W, oke, 100. Slide berikut. Nah ini ya, kalau tadi ini yang EYD edisi 5 seperti ini nih, penggunaan tanda baca. Nah itu aja tadi nggak banyak yang kenalin kan? Ayo. Kemudian kata dasar, kata turunan, kata depan, singkatan dan sebagainya, penggunaan tanda baca, penulisan unsur serapan. Oke, silahkan slide berikut. Huruf kapital, jeruk Bali sama batik Cirebon, bedakan loh, ya.
Jeruk Bali tumbuh di mana-mana, tapi batik Cirebon cuma ada di Cirebon. Slide berikut. Bukan HAL titik, HLM titik. Ya, itu salah satu yang banyak juga masih salah. Kemudian, nah itu tanda pisah ya tadi antara yang di bawah tuh 5-10 April tuh ya. Di bawah itu D-nya pisah apa sambung? Nah loh, masih ada yang dengar kan kata sambung tadi sebelah sono? Oke, jadi caranya kalau Anda tidak menemukan kata dipisah itu one word, itu berarti Anda harus ceraikan, ya, pisah. Oke, berikutnya. Nah, ini juga ya beberapa yang Anda bisa selesaikan ini pakai KBBI. Berikutnya. Nah, ini juga tadi sudah ya pengambilan bagasi contohnya. Oh iya, tolong bedakan antara seluruh dan semua ya. Ini juga masih banyak ya, juga di naskah yang saya periksa. Apa bedanya seluruh dan semua? Are you saying seluruh Indonesia or semua Indonesia? Kenapa tidak semua? Karena are you saying semua peserta or seluruh peserta? Semua. Beda ya? Oh, jadi kalau bendanya satu dan it happens seluruh bagiannya, kita bisa mengatakan seluruh. Ya, jadi semua peserta. Bagaimana dengan setiap dan masing-masing? Itu juga banyak. Setiap peserta membawa bukunya masing-masing. Setiap peserta harus diletakkan di depan, masing-masing di belakangnya, gitu. Is that simple? Ya, oke, berikutnya. Bagi itu juga demikian ya. Nah, ini bagi mahasiswa yang memerlukan informasi, harap datang ke loket. Betul nggak kata bagi di depan? Bagi mahasiswa yang memerlukan informasi harap datang ke loket. Yang diharapkan datang ke loket siapa? Ya udah mahasiswa yang memerlukan informasi. Ngapain ada kata bagi ya? Oke, berikut. Ini remeh-temeh ya yang saya sampaikan. Remeh ya, oke. Nah udah ini silakan aja ini kata depan dan sebagainya ya yang masih banyak salah. Berikutnya ini paragraf. Jadi silakan aja tadi sudah saya sampaikan tolong bikin kalimat topik atau topik sentence atau kalimat apa tadi yang di depan itu? Ya kalimat utama itu pikiran Anda sendiri ya. Nah, setelah itu baru dilengkapi ya dengan yang tadi itu. Ya, jadi kalimat pertama itu benar-benar directing ya, mengarahkan. Berikutnya ini glosarium, silakan aja Anda bisa cari padanan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Ya, ini bidang ilmunya macam-macam. Kemudian ini juga yang membuat itu ahli-ahli di bidangnya ya. Jadi bukan orang bahasa nih yang bikin ya. Kemudian berikutnya ini juga senarai padanan ya. Banyak sekali loh bahasa itu kan sesuatu yang hidup di masyarakat ya. Kalau kita pergi belanja misalnya ke restoran-restoran ada drive-thru, ada ya? Ada padanannya, cari aja di sini. Ya. Nah, kemarin ada bos yang ngisengin pegawainya staycation. Cari di sini juga. Ya, jadi silakan aja. Banyak sekali. Belum lagi jenis makanan.
Ya. Jenis makanan kan kita juga dibombardir ya dari luar ya. Makanan apa yang sekarang banyak? Itu tuh restoran teh sama es krim. How do you spell it? How do you pronounce it? Mixue, mixue. Nah, lo gimana bacanya ya gitu. Betul. Dulu aja saya bingung ya gimana nulis spaghetti ya, tapi sekarang udah kalah nih ya sama makanan Korea. Ya. Berikutnya ini pembentukan istilah tadi sudah saya sampaikan, serahkan saja pada pusat bahasa ya, kita tinggal terima aja dan sosialisasikan. Berikutnya, nah ini si Pebi ya, ini juga aplikasi, silakan aja slide berikut. Nah ini kan ada 3 bagian ya, ada bagian kiri atas itu adalah naskah kita, kemudian yang kanan atas itu adalah perbaikan menggunakan KBBI, dan yang merah itu adalah analisisnya. Jadi silakan aja praktis ya, kenapa dia salah gitu ya, dijelaskan di sana. Berikutnya, nah ini Thesaurus Bahasa Indonesia, silakan, ada banyak ya, jadi daripada melakukan penelitian banyak sekali tuh ya. Nah berikutnya, ini angka lambang tadi sudah saya sampaikan. Kalau Anda menuliskan 3 kali 5 di dalam naskah, apakah Anda menggunakan huruf X yang ada di keyboard? Did you do that? No. Anda harus mengambil dari simbol. Karena huruf X itu tidak terlalu cross gini, ya. Jadi huruf X itu dia agak apa? Miringnya, ya. Tapi kalau Anda ambil dari simbol, benar-benar kalinya bagus. Ya, kemudian tanda minus juga jangan ambil dari keyboard, dari ya papan ketik itu, Anda ambil dari simbol. Kalau mau gampang itu simbol taruh aja di pane-nya. Ya, jadi Anda tinggal klik itu nanti bisa muncul sendiri cepat. Berikutnya ciplakan tadi sudah ada di beberapa contoh ya, ada authenticate, ada turn it in. Ya, itu adalah untuk supaya kita waspada aja. Waduh, gini ya. Jadi waktu saya ditugasi untuk mereview satu naskah, itu saya kebetulan dapat bukan dari reviewer pertama. Ya, jadi saya dapat sebagai reviewer yang berikutnya. Jadi naskah itu sudah dikomentari dan ketika saya baca, si editor bilang bahwa ini ada similarity index sampai 32%, which is not acceptable to our journal. Jadi itu harus diturunkan. Nah ini bahayanya nih, karena untuk mengecek indeks kemiripan itu belum tentu pakar, ya. Barangkali staf administrasi aja gitu. Berikutnya. Mohon izin Prof, Ya. Waktunya 15 menit lagi. Oke. Berikutnya. Jadi kalau misalnya ya, karena saya juga mengecek indeks kemiripan, Anda nggak usah khawatir, ya, karena itu adalah kayak alarm aja. Ya, oke, kalau ada yang sampai 74%, ya, kayaknya itu benar-benar alarming, ya. Jadi, well, we have to do something gitu ya. Tidak untuk menuduh Anda penjiplak. Tuduhan penjiplak adalah kalau naskah Anda sudah terbit. Kalau naskah Anda belum terbit, ya Anda perbaiki aja, ya. Dan tidak ada tuduhan sebagai penjiplak. Berikutnya. Oke, cara memparaphrase itu bisa pakai manual, kalau sabar. Kalau nggak sabar, pakai Quillbot atau tools yang lain. Ya, beberapa orang sudah merasa nyaman dengan Quillbot, ya sudah itu aja. Ya, cepet banget kok. Dan sekarang kalau nulis naskah nggak pakai lama. Ya, berikutnya. Nah ini kita menggunakan teknologi informasi. Bisa lebih cepat yang jelas ya, bisa lebih konsisten. Berikutnya, terusnya
Oke, ketika nanti Anda paraphrase ya, tolong jangan paraphrase technical terms. Istilah-istilah teknis itu jangan di paraphrase ya. Dan kalau Anda paraphrase jangan pakai kalimat itu cuma separoh. Ya, sekurang-kurangnya kalimat penuh supaya konteksnya nggak hilang. Kalau kita nyusun kalimat kan ada konteks ya. Betul kan? Ada konteksnya. Jadi kalimatnya penuh atau the whole paragraph juga boleh. Berikutnya, menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris. Oke, berikutnya. Oke. Sebetulnya jarang loh ada naskah yang ditolak hanya karena bahasa. Ya, jarang. Kecuali bahasanya enggak. Kalau orang Sunda, ada orang Sunda di sini. Pokoknya orang bilang tekahartieun, pokoknya enggak ngerti sama sekali gitu ya. Baru di situ ya. Tapi kalau cuma salah satu, oke. Berikut ini buku-buku yang juga gampang ya, juga tersedia online, gratis. Di sini antara lain juga dicontohkan bagaimana Anda merespons editor. Kata yang betul respon atau respons? Pakai S ya? Is that right? Oh ya udah, cek KBBI aja gampang. Ya, nggak pakai nebak. Ya, udah nebak salah lagi. Berikut. Oke, jadi bagaimanapun juga menulis adalah skill, adalah keterampilan, pengetahuan tentu saja ya, tetapi keterampilan itu juga penting ya, harus banyak latihan. Berikutnya, nah dalam bahasa Inggris yang paling repot itu adalah soal tenses, soal plural itu juga repot, ya kan? Kalau dijamakkan, kalau bahasa Indonesia kan gampang. Ya, walaupun kata kupu-kupu itu bisa tunggal bisa jamak ya. Oke, tapi kalau bahasa Inggris itu ada. Kalau tunggal gimana, kalau jamak bisa berubah bunyi ya. Yang paling repot itu adalah juga tenses. Betul ya? Kalau di bagian metode, tenses apa yang Anda pilih? Bagian metode nih. Lalu. Nah itu, jadi jangan kalau Anda ini menggunakan bahasa itu, Anda tetap aja harus periksa ya. Terutama di bagian metode itu nggak mungkin itu kata yang akan datang atau yang sekarang ya, present tense. Berikutnya, terus. Nah penerjemahan ini sebenarnya kalau mau menjadi penerjemah itu tetap Anda harus tahu bidang Anda sendiri. Ya, karena satu kata itu bisa diterjemahkan menjadi beberapa. Ya kan? Kalau gaya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kan bisa macam-macam ya. Oke, kalau Anda seorang physicist, Anda atau fisikawan, gaya adalah force. Kalau Anda seorang artis, ya udah itu dia beda ya, bedanya banget gitu. Berikut bahasa Inggris, oke. Terus. Nah, ini adalah cara kalau Anda mau memanfaatkan Microsoft. Ya, ini mudah sekali. Ya, jadi Anda pakai banyak juga ya penulis yang tidak, kalau ngelihat naskahnya itu banyak banget coretan merah, garis merah. Ada. Itu kesalahannya dari mana? Anda tidak atur bahasanya. Kalau Anda mau menulis dalam bahasa Indonesia, atur dulu ya setelannya ke bahasa Indonesia. Anda akan terbebas dari garis-garis merah. Betul. Oke. Oh, baru tahu, Bu. Oke, jadi ini juga cara ya yang paling gampang. Kalau Anda pakai tools yang Google Translate, kan Anda sorot dulu ya, kemudian pindah jendela ke Google Translate. Udah gitu Google Translate-nya udah ngerjain nih. Copy lagi, pindah lagi jendelanya. Kalau Anda menggunakan Microsoft Word, dalam satu jendela sudah dapat. Nanti praktek ya. Berikutnya, ya. Jadi Anda tinggal copy, ya, salin, kemudian nanti di jendela yang sama itu ada di atasnya itu ada bahasa Indonesianya, kemudian yang di bawah translate to English, Anda tinggal insert.
Mudah sekali. Tapi jangan lakukan untuk the whole naskah ya. Tolong paragraf demi paragraf. Berikut. Oke, berikut ini kerjaan Google Translate. Masih Anda perbaiki dulu ya. Kemudian berikutnya. Nah, ini apa nih? Grammarly. Ini Grammarly yang versi premium. Apa yang Anda bisa lihat di situ? Ada coret-coret merah ya. Nah, kalau istilah saya yang coret merah itu dosa besar. Kayaknya itu salah banget gitu. Terus ada coret biru, dosa sedang. Coret hijau, dosa ringan gitu. Jadi kalau Anda pakai Google Grammarly yang tolong selesaikan dulu yang merah-merah. Udah beres, selesaikan yang biru-biru. Ya, dan targetnya adalah coba ini sini skornya ada tuh yang kasih bulatan merah. Berapa persen? Kebaca enggak? Bisa 70? Iya, 70. Perbaiki sampai Anda dapat skor 100. Ya, baru Anda pindahkan ke naskah Anda dan di bawah ini juga dia bisa menghitung plagiarism. Oke, berikutnya ya ini tools yang juga akan berguna. Oke, ini adalah phrase bank yang tadi saya katakan banyak template ya. Di sini salah satu yang dicontohkan adalah bagaimana membuat pernyataan di dalam conclusion, bagaimana introduce something, bagaimana introduce masalah dengan cara yang kuat gimana ya, macam-macam. Berikutnya, nah ini yang Manchester, ada juga yang nanti Bradford ya. Nah, ini tinggal dilihat aja, saya tidak akan menjelaskannya terlalu detail di sini. You have to practice. Berikutnya lagi, nah ini beberapa contoh. Ini ya setiap kalimat atau setiap yang ada di sini di pinggir kiri, itu kalau Anda klik itu pop up, banyak sekali contoh-contoh muncul dengan sendirinya. Ya, berikutnya. Nah, ini bagaimana membahas temuannya, kemudian berikutnya lagi. Oke, ini caranya menulis conclusion. Ya, jangan pakai berdasarkan temuan atau berdasarkan hasil analisis gitu ya. Bisa nggak diberantas itu? Tolong. Berikutnya, oke, menuliskan simpulan. Nah, ini beberapa contoh. Di situ nanti kalau Anda lihat banyak huruf X. Nah, huruf X-nya tinggal diganti. Ya. Berikutnya, kayaknya udah cukup ya. Berikutnya, implikasi. Silakan kalau bermanfaat, tolong. Dan ini memerlukan latihan. Ya. Oke, Mbak, Mas. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ini masih sudah mengaku dosa apa? Atau yang di Zoom mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu. Silakan. Mengaku dosa. Tapi udah dapat banyak tools ya, dan tolong dimanfaatkan.